Seorang suami menjatuhkan tolak terhadap istrinya, tolak 3 dengan satu lafaz. Nah, tolak 3 dengan satu lafaz, atau tolak 3 dalam satu majelis. Nah, seluruh para ulama mujtahid yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, itu seluruhnya sepakat bahwa itu jatuh 3. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun wa yamlikul hurru thalatha tatliqatin wal 'abdu tatliqataini wa yasihul istisna fi talaqi idza wasalahu bihi. Faslun utawi iki iku fasal suci wa yamlikulan duweni utawa miliki sapa al-hurru wong lanang kang merdeka salah tatliqatin ing 3 pira-pira talak. Wal 'abdu lan duweni sapa kawula tatliqataini en tolak luru. Wa yasihhu lan sah apa al-istisna'u istisna jaba'akan fil tolaki en dalam tolak. Idza wasalahu tatkalane nyambung sapa wong ing dalam nalikane nyambung sapa wong ing tolak bihi kelawan istisna. Wa yasihhu lan sah apa ta'liquhu gantungaken tolak bisifati kelawan sifat wa syarti lan kelawan syarat. Wala yaqa'u lan ora tumipa apa tolak qabla nikahi ing dalem sadurunge nikah. Wa arba'un lan 4 la yaqa'u ora tumipa apa wa arba'un lan wong 4 la yaqa'u ora tumipa apa talaquhum talaqe arba'un. Iku asabiyu bocah cilik wal majnunu lan wong kang gendeng wa naimu lan wong kang turu wal mukrahu lan wong kang den paksa. Hadirin rahimakumullah, muallif Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan seorang suami yang merdeka itu memiliki 3 tolak, dan seorang hamba sahaya, suami yang merupakan hamba sahaya, dia memiliki 2 tolak. Wa yasihhu dan sah istisna dalam tolak jika seseorang itu menyambungnya dengan istisna, dan sah menggantungkan tolak dengan sifat dan syarat. Dan tolak itu tidak jatuh sebelum adanya pernikahan. Kemudian ada 4 orang yang tolaknya tidak jatuh, yaitu yang pertama anak kecil, orang gila, orang yang tidur, dan mukrah, yaitu orang yang dipaksa. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullah berbicara tentang kepemilikan terhadap tolak antara orang yang merdeka al-hurru dan al-abdu, hamba sahaya. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa manusia itu kan ada manusia yang hurrun, yang merdeka, dan ada manusia yang abdun, hamba sahaya, budak. Meskipun keberadaan budak pada masa sekarang ini ya hampir tidak ada, Bila katanya ada
di sebagian daerah di Afrika itu tetapi sangat kecil dan tidak lagi diperjualbelikan. Tetapi bukan berarti, kita telah sampaikan, bukan berarti bahwa nggak ada lagi perbudakan. Perbudakan masih dimungkinkan jika mekanisme perbudakan itu masih ada, jika ada. Tetapi karena nggak ada pada masa sekarang, nggak ada perang antara orang Islam dengan orang kafir pada masa sekarang, sehingga perbudakan ini ya secara otomatis tidak ada, secara otomatis tidak ada. Tetapi bukan berarti dihapus hukumnya. Dalam kitab-kitab fikih banyak dijelaskan dalam banyak masalah, dalam banyak tema itu berkaitan hukumnya dengan seorang hamba sahaya, abdul, atau kalau perempuan istilahnya biasanya dengan sebutan amatun, amat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, termasuk dalam soal pernikahan ini juga tidak bisa lepas dari hukum itu, bahwa ada suami itu yang hurrun, dia merdeka, ada suami itu yang merdeka separuh, ada seorang suami itu yang dia adalah budak, hamba sahaya. Nah, istrinya juga bisa jadi istrinya itu perempuan yang hurrah, perempuan yang merdeka, dan bisa jadi istrinya itu adalah amat, seorang budak perempuan. Nah, itu dilihat dari suami maupun istri, ada kemungkinan dua-duanya, suaminya itu merdeka, istrinya merdeka, suaminya merdeka, istrinya amat, atau suaminya hamba sahaya, kemudian istrinya merdeka, atau suaminya hamba sahaya, istrinya juga hamba sahaya. Itu semuanya dimungkinkan adanya. Meskipun pada zaman sekarang ya kebanyakan, mayoritas dan hampir seluruhnya itu ya suaminya merdeka dan istrinya juga merdeka. Nah, karena tidak adanya budak pada masa sekarang ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa suami yang merdeka itu memiliki 3 tolak. Artinya dia memiliki hak untuk menceraikan istrinya sampai 3 kali. Itu suami yang merdeka. Kalau wal abdu dan hamba saya itu dia memiliki hanya 2 kali tolak. Di sini yang dilihat suaminya, bukan istrinya. Apakah istrinya itu merdeka atau budak, itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah dilihat suaminya. Suaminya itu merdeka atau hamba sahaya. Jika suaminya merdeka, maka dia memiliki 3 tolak. Jika suaminya itu seorang hamba sahaya, maka dia memiliki 2 tolak. Artinya dia bisa menceraikan istrinya, memiliki hak menceraikan istrinya sampai 3. Sementara kalau hamba sahaya itu hanya sampai 2 saja. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suami yang merdeka di sini yang dimaksud adalah dia merdeka dengan kemerdekaan yang sempurna. Karena ada juga yang tadi kita telah sebut, orang itu merdeka tetapi merdeka separuh, muba'ab. Jadi dia merdekanya separuh. Misalnya dia sebelumnya adalah seorang hamba sahaya, kemudian dimerdekakan oleh tuannya hanya separuh saja, separuhnya belum dimerdekakan. Dia akan dimerdekakan misalnya jika melakukan atau membayar tertentu, sejumlah uang tertentu, misalnya baru dimerdekakan separuhnya lagi misalnya. Maka dikatakan bahwa laki-laki ini merdeka tetapi dengan merdeka yang tidak sempurna. Nah, yang memiliki 3 tolak itu siapa?
seorang laki-laki yang merdeka dengan merdeka yang sempurna. Kalau hanya merdeka separuhnya, ini berarti masih masuk sebagai abad, sebagai abad yang hanya memiliki 2 tolak saja. Jadi penilaiannya sekali lagi itu pada suami, bukan pada istri. Hadirin rahimakumullah. Sehingga di sini seorang suami bisa menceraikan istrinya. Suami yang merdeka, kita bicara suami yang merdeka dulu, itu bisa menceraikan istrinya sebanyak 3 kali. Bisa dilakukan secara terpisah-pisah, atau bisa juga dilakukan secara langsung 3, dikumpulkan langsung 3. Dia bisa menceraikan istrinya dengan mengatakan tolak ketuki, udah anti tolak, anti mutallaqah, kamu saya ceraikan, udah 1. Kemudian di belakang hari, setelah dirujuk kembali misalnya, kemudian dia menceraikannya lagi. Setelah dirujuk kembali, kemudian dia menceraikannya lagi. Hanya sampai 3 ini saja yang dia miliki. Dia nggak bisa menceraikan istrinya untuk ke-4 kalinya. Hanya 3 yang dia miliki. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bisa dilakukan secara apa? Mufarraqah, terpisah-pisah seperti itu, atau majmu'ah secara langsung 3. Misalnya suami langsung mengatakan anti talik thalathan, kamu saya ceraikan 3 dengan cerai 3. Itu langsung 3 seperti itu. Itu dimungkinkan, artinya sah bagi dia dengan tolak 3. Karena memang hak suami atau suami memiliki 3 tolak. Maka ketika 3-3-nya itu langsung dijatuhkan oleh suami dengan 1 lafaz, tanpa ada pemisahan tolak pertama dengan tolak kedua dengan tolak ketiga, tetapi dia langsung mengatakan kamu saya tolak 3, kamu saya ceraikan dengan tolak 3, maka itu jatuh, tolaknya jatuh. Atau misalnya dalam satu majelis dengan 3 lafaz yang diulang-ulang. Dia misalnya suami mengatakan anti tolik, anti tolik, anti tolik, misalnya mengatakan begitu. Kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan. Diulang 3 kali. Ini kalau dia berniat untuk mengulang, maka jatuhnya adalah jatuh 3. Jatuh 3 kalau dia berniat untuk mengulang. Tetapi kalau untuk menguatkan yang pertama, karena yang pertama istrinya nggak begitu dengar, kemudian disebut lagi untuk memperkuat, maka jatuh 1. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah bahwa suami dia memiliki 3 tolak. Bisa dia menjatuhkan secara terpisah-pisah, jatuhkan 1 dulu sebagai peringatan misalnya karena istrinya tidak baik akhlaknya, diceraikan 1. Nah, mungkin dengan 1 ini si istrinya bisa bertaubat, atau suaminya kemudian ingin rujuk lagi, masih ada kesempatan sehingga apa? Dia menceraikannya secara berangsur-angsur, 1, kemudian di kemudian hari 2, di kemudian hari lagi 3, baru yang terakhir 3 itu tak ada lagi yang keempat. Nah, itu bisa seperti itu, umumnya dilakukan seperti itu. Tapi ada orang yang kemudian mungkin tidak sabar atau bagaimana, dia langsung menceraikan istrinya dengan tolak 3 dengan 1 lafaz. 1 lafaz itu berarti dia langsung mengatakan kamu saya ceraikan 3, langsung begitu, berarti 1 lafaz. Ada yang 1 majelis, dalam 1 majelis 3 lafaz, tapi dalam 1 majelis. Dalam majelis ini dia mengatakan 3 kali kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan. Maka ini
para ulama mengatakan ini telah jatuh tolak. Nah, tolak 3 kalau dia mengatakan langsung 3, maka jatuh tolak 3. Kalau 1 ya, kalau misalnya nggak ada 3-nya, dia langsung mengatakan saya ceraikan kamu, maka berarti ini jatuh 1. Nah, hak suami untuk menceraikan itu adalah sampai 3. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau suami mengatakan kepada istrinya anti taliqun albattata, dalam bahasa Arab, dia mengatakan kamu terceraikan, tidak bisa tidak, artinya ini albattata itu menunjukkan seakan-akan sudah final gitu, sudah final. Maka di sini bagaimana? Apakah jatuh tolak 3 atau jatuh tolak 1? Di sini para ulama menjelaskan tergantung pada niatnya. Dalam bahasa Arab dia mengatakan anti taliqun albattata, maka para ulama mengatakan ini berdasarkan tujuannya. Jika suami ketika mengatakan perkataan itu dia tujuannya itu adalah 1, maka berarti jatuh 1. Tetapi jika yang dia maksud itu adalah 3, maka berarti jatuh 3. Pernyataan semacam itu. Nah, kalau suami misalnya mengatakan kepada istrinya, dia mengatakan alayya al-haramu minki misalnya, maka di sini ini dalam bahasa Arab juga. Karena ketika nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu nanti bisa berbeda. Nah, maka di sini juga ada khilaf di antara para ulama. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan ini adalah jatuh 3, sementara Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa itu tergantung niatnya. Jika niat 3 maka jatuh 3, jika niat 1 maka jatuh 1. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini ada satu masalah yang perlu diperhatikan betul. Nah, yaitu bahwa ketika seorang suami menjatuhkan tolak terhadap istrinya, tolak 3 dengan 1 lafaz. Nah, tolak 3 dengan 1 lafaz, atau tolak 3 dalam satu majelis. Seluruh para ulama mujtahid yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, itu seluruhnya sepakat bahwa itu jatuh 3. Artinya ini adalah perkara yang mujma'un alaihi, sesuatu yang sudah disepakati tentang hukumnya. Jadi kalau suami mengatakan kepada istrinya tolak tuki salasan, anti talikun salasan, kamu saya ceraikan 3, maka semua ulama mazhab 4 tanpa terkecuali semuanya mengatakan itu jatuh 3. Nah, kenapa kita beri penekanan seperti itu? Karena ada orang yang menyalahi ijma' ini, yang memiliki pendapat yang syadz, pendapat yang bertentangan dengan ijma' dari a'immah mujtahidin. Siapa orang itu? Laki-laki tokoh Wahabi namanya Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah ini memang bagaimana dia ini banyak sekali menyalahi ijma' dari para ulama. Nah, sekitar 60 perkara yang itu sudah mujma' alaih, Ibnu Taimiyah menyalainya. Padahal menyalahi satu ijma' itu sudah masalah. Kalau ada seorang muslim dalam satu masalah saja dia memiliki pendapat yang yukhaliful ijma', yang bertentangan dengan ijma', maka ini sudah menjadi masalah bagi dia, membahayakan akidah jika seseorang menentang ijma'.
Karena kita umat Islam mengatakan bahwa al-ijma'u hujjatun. Ijma' itu adalah hujjah setelah Al-Quran, hadis, ijma' hujjah yang ketiga. Maka sesuatu yang sudah disepakati kebenarannya atau disepakati hukumnya oleh para ulama mujtahid, maka itu adalah sesuatu yang dipastikan benar. Sesuatu yang dipastikan bahwa itu adalah benar. Yang benar adalah begitu hukumnya, bukan yang lain. Nah, kesepakatan di sini artinya apa? Kesamaan pendapat. Jika dalam sebuah masalah, suatu permasalahan, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad memiliki pendapat yang sama, berarti di sini dikatakan ijma. Pendapatnya sama. Kalau beda namanya ikhtilaf. Berarti perkaranya masih mukhtalaf fi. Imam Abu Hanifah bilang A, Imam Syafi'i bilang B misalnya. Maka ini namanya apa? Mukhtalaf fi, masih diperselisihkan tentang hukumnya. Tetapi kalau Imam Abu Hanifah bilang A, Imam Malik bilang A, Imam Syafi'i bilang A, Imam Ahmad bilang A, maka ini namanya apa? Mujma' alaihi. Ini namanya sudah ijma', sudah disepakati tentang hukumnya. Nah, dan ijma' itu adalah hujjah. Artinya jika suatu permasalahan sudah ada ijma' tentangnya, tentang hukumnya, maka dipastikan hukumnya adalah itu, dan itulah yang benar. Dan pendapat yang kemudian menyalahi ijma' adalah pendapat yang syadz, pendapat yang tidak benar, pendapat yang harus dibuang, yang tidak boleh untuk dipakai. Nah, seorang muslim nggak boleh menentang ijma' meskipun dalam satu ijma' saja. Sementara Ibnu Taimiyah, tokoh Wahabi ini, dia menentang ijma' sampai 60 masalah. Bukan hanya satu, tetapi satu aja udah masalah, tetapi dia 60 masalah, jadi masalah. Jadi masalah besar bagi Ibnu Taimiyah ini. Dan Ibnu Taimiyah menyimpang atau menyalahi ijma' ini bukan hanya dalam masalah akidah, dan ini yang paling banyak, dia menyalahi ijma' dalam masalah akidah, tetapi dia juga menyalahi ijma' dalam banyak masalah fikih. Dalam masalah akidah banyak menyalah. Dia yang mengatakan Allah itu berupa jisim meskipun tidak secara langsung. Dia yang meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy. Dia yang mengharamkan tawassul. Dia yang membagi tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Ibnu Taimiyah ini dalam fikih juga bermasalah. Di antara permasalahan yang dia melawan ijma' adalah permasalahan yang sekarang kita sedang bicarakan dan yang kemarin sedang kita bicarakan. Kemarin kita mengatakan bahwa tolakul haid, mentalak istri yang sedang haid, hukumnya haram, tetapi jatuh. Ya, kita katakan seperti itu. Kalau seorang suami menceraikan istrinya di waktu istrinya sedang haid, maka tolaknya telah kita jelaskan, namanya tolakun bid'aiyun. Hukumnya haram, suaminya berdosa, tetapi tolaknya tetap jatuh. Itu apa? Itu hukum yang ditetapkan oleh seluruh para ulama mujtahid. Tetapi apa kata Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah mengatakan enggak jatuh. Kalau suami menceraikan istrinya di waktu istri sedang haid, maka tolaknya enggak jatuh, kata Ibnu Taimiyah. Membedai para ulama, mungkin pengen terkenal sehingga beda. Katanya kalau pengen terkenal harus berbeda dengan kebanyakan orang, termasuk dalam hal keburukan.
Wal'iyadzubillah. Demi untuk kemasyhuran, demi ketenaran, popularitas, sebagian orang itu melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat. Terkadang ada sebagian artis biar namanya melejit, viral. Setelah viral nanti banyak undangan dan sebagainya. Kemudian melakukan perbuatan yang buruk, yang maksiat, agar beritanya menyebar, semua orang tahu tentang dia. Ada yang begitu. Sebagian orang yang nggak tenar juga begitu. Mungkin politisi, atau mungkin karena tenar itu ya penting untuk menurut sebagian orang yang suka kekuasaan, yang suka kehormatan. Dia ingin tenar. Tetapi sebagian mencari jalan pintas untuk mendapatkan ketenaran itu. Kok nggak tenar-tenar ya? Ngaji dari dulu sampai sekarang nggak tenar-tenar. Udah berapa tahun ngaji nggak viral, nggak pernah viral. Ada sebagian ustadz yang pengen viral juga, tapi nggak viral. Nah, memang kalau biasa-biasa saja, ngomong tentang agama apa adanya ya nggak viral, sulit untuk viralnya itu. Tapi kalau mau viral sebenarnya mudah aja, tinggal menyampaikan pendapat yang berbeda dengan umumnya orang. Orang bilang haram, dia bilang boleh, itu nanti akan viral. Atau orang bilang boleh, dia bilang haram, itu akan cepat viral. Caranya saya juga tahu. Tapi kan saya nggak akan melakukan masa menjual agama demi untuk kepentingan popularitas, biar terkenal. Nah, itu kan sesuatu yang sangat buruk sekali, berbahaya sekali. Nah, ilmu agama adalah amanah bagi seseorang. Apabila dia berkhianat, meskipun di dunia dia akan mendapatkan kesenangan dengan ketenaran, dia banyak undangan. Dengan banyak undangan dia banyak pemasukan, misalnya amplopnya yang dia pikirkan, dia cepat kaya dan sebagainya. Kalau itu yang difikirkan seseorang, kemudian dia mencarinya dengan berbagai cara, termasuk dengan menjual agama, berfatwa tanpa ilmu dan seterusnya, maka akibatnya dia harus menanggungnya nanti di akhirat, azab yang sangat pedih, azab yang sangat berat. Karena dia mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, mengkhianati umat Islam dengan perbuatannya itu. Sekarang kan banyak kita temukan sebagian ustadz-ustadz pengen viral, ceramah gak punya ilmu. Akhirnya apa? Isinya yang mencaci maki orang. Ceramah isinya mencaci maki orang. Akhirnya apa? Viral. Karena apa? Dia ditangkap polisi. Sehingga menjadi viral. Orang menjadi tahu, oh ada toh orang kayak begini misalnya. Setelah viral tentu terjadi pro kontra, kemudian semua orang mengenal dia. Setelah itu sebagian ada yang mengaku taubat, padahal itu hanya acting dari dia. Sebagian juga ada yang kemudian tetap, sehingga selalu ada pro kontra tentang dirinya dan seterusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini ternyata modus seperti ini juga pernah dilakukan pada masa lalu oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini juga sebenarnya sebenarnya dia itu ayah beliau itu ya seorang ulama besar dalam mazhab Hambali, alim, alama. Tetapi kemudian itu tidak pada anaknya, yaitu Ibnu Taimiyah. Meskipun Ibnu Taimiyah ini seorang yang cerdas dari sisi akalnya cerdas, kemudian dia juga banyak menghafal Al-Quran, kemudian hadis-hadis, permasalahan-permasalahan fikih, banyak yang dia hafal. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pemahaman kepadanya. Karena pemahaman ini sangat penting. Paham ini anugerah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki.
Sebagaimana sabda Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan beri pemahaman kepada dia ilmu agama. Akan diberi pemahaman. Bukan akan diberi dia kemampuan menghafal yang luar biasa. Jangan seseorang itu kemudian terperdaya dengan kemampuan hafalan dia. Sebagian orang terperdaya dengan kecerdasannya. Sebagian orang terperdaya dengan kepintarannya. Bagaimana maksudnya terperdaya? Ada sebagian orang karena menganggap otaknya cerdas, kemudian dia nggak mau belajar lagi. Kayak gini saya bisa baca sendiri, saya bisa memahaminya sendiri, kata dia. Nggak perlu ngaji lagi. Ini kan mudah. Saya bacanya sebentar 5 menit selesai. Satu buku ini. Karena kecerdasannya, maka dia kemudian nggak mau ngaji. Seharusnya apa? Orang secerdas-cerdasnya, sepintar-pintarnya, secemerlangnya otak seseorang, meskipun dia bisa membaca kitab tanpa ngaji kepada seorang kiai, seorang ulama, dia harus tetap ngaji. Dia harus baca di hadapan guru. Dia harus talaqi dalam belajar ilmu agama. Tetapi sekarang apa? Banyak orang yang seperti ini. Karena kecerdasannya dia baca semua kitab, semua buku dia baca. Kemudian disimpul-simpulkan sendiri, dipaham-pahami sendiri, kemudian disampaikan seolah-olah itu adalah pemahaman dia. Sehingga kemudian banyak orang takjub. Karena kecerdasannya dia banyak orang takjub, luar biasa Ustadz ini. Dia sudah baca ini, dia sudah baca ini, dia ada dalam kitab ini, dalam kitab ini. Tetapi apa? Pendapatnya tanaqudhat, banyak kontradiksi. Gak jelas yang menunjukkan dia gak memiliki pemahaman. Kenapa seperti itu? Ya karena dia mengandalkan kecerdasannya, kemudian meninggalkan metode belajar yang benar, yaitu metode belajar secara talaqi, musyafahah kepada seorang guru. Kamu orang yang cerdas, kamu harus duduk di hadapan guru untuk belajar ilmu agama. Ini penyakit, makanya perlu kita sampaikan. Saya menemukan banyak orang yang dia dengan kecerdasannya malas ngaji. Kenapa? Dia merasa dirinya itu bisa memahami kitab sendiri. Dia sudah bisa baca kitab dengan kecerdasannya, dia sudah hafal banyak mufradat dengan kecerdasannya, kemudian dia baca sendiri kitab itu. Setelah itu dia merasa bahwa dirinya sudah menguasai ilmu-ilmu agama dengan secara otodidak, dengan secara membaca banyak buku ini, buku itu, kitab ini, kitab itu, semuanya dilahap, semuanya dimakan oleh dia. Bukan dimakan betulan, tetapi apa maksudnya? Dibaca semuanya oleh dia, kemudian dia menganggap bahwa dirinya orang yang alim alama. Setelah ditanya, kamu ngaji ini sama siapa? Nggak pernah ngaji dia. Kitabnya baru semua. Dia mengkoleksi kitab di rumahnya, dibaca-baca sendiri dan seterusnya. Seseorang tidak akan menjadi seorang alim dengan hanya membaca buku saja. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemahaman itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Pemahaman ini diberikan oleh Allah bukan hanya kepada orang yang cerdas. Kadang ada orang cerdas tidak diberi pemahaman, tetapi ada orang yang otaknya biasa-biasa saja, tetapi Allah memberikan pemahaman kepadanya. Dan ini penting, karena itu yang gak cerdas ya jangan putus asa. Jika Allah memberikan pemahaman, orang yang gak cerdas pun akan bisa. Memang dia otaknya kalau nggak susah menghafal, misalnya mukhtasar aja nggak hafal-hafal, tapi dia paham apa isi mukhtasar itu. Misalnya, ini sesuatu hal yang luar biasa. Dia suruh menerangkan bisa. Dia paham ini benar, ini salah, ini sah, ini batal. Dia paham. Tapi suruh menghafal nggak bisa dia, karena otaknya nggak cerdas misalnya. Bisa jadi seseorang seperti itu. Nah, tapi bukan berarti kalian
oh berarti nggak usah hafalan, nggak apa-apa. Bukan begitu. Ini masalah lain, ini peraturan, ini masalah kita bicara tentang pentingnya sebuah pemahaman, bahwa pemahaman itu di atas hafalan. Kita sedang bicara tentang Ibnu Taimiyah yang memiliki otak yang cerdas, tetapi Allah tidak memberikan pemahaman kepadanya. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi dhalun mudhillun, menjadi seseorang yang bukan hanya sesat tetapi juga menyesatkan orang lain. Sampai para ulama mengatakan bahwa ilmuhu akbaru min aklihi. Ilmunya itu lebih besar daripada akalnya. Ilmunya lebih besar dari akalnya. Yang dimaksud oleh para ulama, dia banyak menghafal kitab-kitab, dia banyak menghafal masalah-masalah, tetapi dia tidak diberikan pemahaman yang benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Orang-orang semacam Ibnu Taimiyah ini jumlahnya banyak. Waspada, kita harus hati-hati. Ini kecenderungan yang terjadi yang tadi kita sampaikan. Ketika seseorang itu sudah merasa cerdas, kemudian dia nggak mau belajar, dia nggak mau talaqi. Ini harus diwaspadai, jangan ada di antara kita yang seperti itu. Harus tetap kita ngaji, kita tetap ngaji. Kita bisa baca kitab sendiri, tetap kita ngaji. Saya bisa baca Fathul Qorib sendiri, tapi kamu harus tetap ngaji. Karena ternyata banyak hal-hal yang terkadang di situ ada yang salah tulis, terkadang di situ ada yang pemahamannya berbeda dengan pada umumnya, terkadang itu adalah qaul yang dhaif, terkadang dan sebagainya, yang kita hanya tahu ketika kita talaqi, kita musyafahah dalam mempelajarinya kepada guru-guru kita. Hadirin rahimakumullah. Ibnu Taimiyah ini kasus nyata tentang masalah ini. Kecerdasan yang dia miliki menjadikan dia itu malah justru tersesat. Justru dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Dia yukhaliful ijma', menyalahi ijma' bukan hanya dalam satu masalah saja, tetapi hampir 60 masalah. Luar biasa, 60. Lewat dari hitungan jari 10. Artinya apa? 60 masalah. Satu masalah saja masalah dari kita katakan seperti itu, apalagi sampai 60. Bukan hanya dalam masalah akidah, tetapi juga dalam masalah fikih. Jadinya terkenal Ibnu Taimiyah ini. Viral pada masanya dan pada masa sekarang pun tetap viral bertahannya, tetapi viral keburukannya, viral tentang kesesatannya. Kenapa? Karena dia menyalahi ijma', menyalahi pendapat yang dipegangi oleh seluruh umat Islam. Di antaranya dalam masalah ini tadi, seorang suami menjatuhkan talak di waktu istri sedang haid, semua mengatakan jatuh, dia bilang nggak jatuh. Semua bilang jatuh, dia bilang tidak jatuh, tidak jadi tolaknya. Dan juga dalam masalah tolak tiga dengan satu lafaz. Semua para ulama mujtahid dalam mazhab 4 mengatakan jika suami mengatakan tolak tuki salasan, kamu saya ceraikan 3, semua para ulama mengatakan jatuh 3. Ibnu Taimiyah datang mengatakan jatuh 1. Jatuh 1 kata Ibnu Taimiyah. Berbeda dengan kebanyakan orang. Bukan hanya kebanyakan orang, tetapi dengan para ulama mujtahid. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apalagi kalau dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah akidah sudah berbeda dengan akidahnya dengan akidah mayoritas umat Islam, maka dia tidak lagi masuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah wal jamaah adalah as-sawadul a'zam.
Ahlus sunnah wal jamaah adalah mayoritas umat Islam. Ketika seseorang sudah menyimpang dari akidah mayoritas umat Islam, maka tidak lagi dia masuk dalam kategori Ahlus sunnah wal jamaah. Dan kelompok atau seseorang yang menyimpang dari Ahlus sunnah wal jamaah, maka di akhirat tempatnya neraka. Dia akan masuk neraka. Karena Rasulullah bersabda, "Sataftariqu ummati," umatku akan terpecah belah menjadi berapa? Salasan wa sab'ina firqatan. Menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar. Semuanya di neraka illa wahid. Kecuali hanya satu saja. Ketika ditanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu kelompok itu yang selamat itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yaitu golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa ma ana alaihi wa ashabi adalah as-sawadul a'dham, mayoritas umat Islam. Dan kalau ada seseorang seperti Ibnu Taimiyah ini, kemudian akidahnya menyimpang dari akidah mayoritas umat Islam, maka dia masuk dalam hadis ini sebagai salah satu dari 72 kelompok yang final. Karena apa? Akidahnya menyalahi akidah Ahlus sunnati wal jamaah. Karena itu kita harus mewaspadai Ibnu Taimiyah ini. Dan Ibnu Taimiyah ini bukan kita saja yang menyesatkannya. Nanti dikira hanya kita yang menyesatkannya. Kita hanya mengikuti dari para ulama pada masa dulu, pada masa para ulama yang semasa dengan beliau seperti Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, seperti juga Taqiyuddin Al-Husni dan para ulama lainnya, Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Iraqi dan sebagainya, yang mereka semuanya menyesatkan Ibnu Taimiyah. Bahkan pengarang kitab Kifayatul Akhyar, Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni, dalam kitab Daf'u Syubbah Man Syabbaha wa Tamarrad, itu malah menyebutkan ulama-ulama yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah, bukan hanya menyesatkan tetapi mengkafirkannya dengan sebutan, beliau mengatakan wasara kufruhu mujma'an alaihi. Kekufuran Ibnu Taimiyah itu sudah mujma' alaih, sudah disepakati. Semua para ulama itu sudah sepakat tentang kekufuran Ibnu Taimiyah. Jadi kalau sekarang ada orang yang tidak mengkafirkan Ibnu Taimiyah, ya agak aneh. Wong para ulama semasanya sudah sepakat untuk mengkafirkannya. Bagaimana kemudian sekarang sudah jelas-jelas Ibnu Taimiyah mujassim, meyakini bahwa Allah itu jisim, meyakini Allah memiliki anggota badan, memiliki anggota badan seperti mata, tangan dan sebagainya, bertempat di suatu tempat. Bagaimana kemudian seseorang kemudian ragu-ragu terhadap apa yang sudah disepakati oleh para ulama tentang kekufurannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Intinya apa? Ya, waspada kita terhadap Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, Taimiyun, para pengikut Ibnu Taimiyah atau Wahabiyun. Nah, karena ini identik. Taimiyun, pengikut Ibnu Taimiyah itu ya Wahabiyun, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena Muhammad bin Abdul Wahhab, tokoh Wahabi, dia hanya apa? Dia meneruskan dan menambahi sesat, meneruskan akidah Ibnu Taimiyah. Muhammad bin Abdul Wahhab itu apa? Meneruskan atau mengkampanyekan ulang atau menghidupkan ulang akidah Ibnu Taimiyah yang sempat mati. Nah, sudah nggak laku lagi. Muhammad bin Abdul Wahhab lahir, kemudian dihidupkan lagi pahamnya oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sudah begitu ditambahi kesesatan yang lain, sesat ditambahi sesat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadilah Wahabiyah, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab yang sesungguhnya juga pengikut Ibnu Taimiyah Al-Harrani, Ahmad bin Taimiyah Al-Harrani. Maka harus waspada terhadap kelompok
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kembali kepada permasalahan yang sedang kita bahas. Nah, jadi seorang laki-laki yang merdeka memiliki hak untuk menceraikan istrinya itu dengan 3 talak. Bisa dilakukan terpisah-pisah atau secara dikumpulkan, langsung 3 dikumpulkan jadi 1, kemudian langsung dijatuhkan dalam 1 waktu. Itu bisa dan itu sah tolaknya. Jangan hiraukan pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan itu hanya jatuh 1, karena ini pendapat yang mukhalif, yang bertentangan dengan syara. Para ulama sudah membantah secara khusus pendapat Ibnu Taimiyah ini. Di antara ulama yang membantah beliau itu ada yaitu seperti tadi yang kita sebut Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, itu sudah bantah Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Kemudian juga ada Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari. Beliau mengarang kitab khusus, satu kitab namanya Al-Isfaq fi Ahkamut Thalaq. Saya punya kitabnya. Itu apa? Itu secara khusus juga membantah Ibnu Taimiyah dalam masalah thalaq. Karena bukan hanya dalam masalah ini tadi kita sebutkan 2. Dia mengatakan thalaqul haid enggak jatuh, dia juga mengatakan tentang tolak mu'allaq, dia juga berkomentar tentang tolak 3 dengan 1 lafaz. Yang semuanya apa? Mukhalifun lil ijma'. Semuanya bertentangan dengan ijma'. Syekh Zahid Al-Kautsari, Muhammad Zahid Al-Kautsari mengarang kitab khusus membantah beliau. Dan guru kita Syekhuna Abdullah Al-Harari rahimahullah ta'ala, beliau juga dalam kitabnya, beberapa kitabnya, ada dalam kitab Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ibn Taimiyah, itu juga disebutkan bantahan terhadap Ibnu Taimiyah dalam masalah tolak. Dalam kitab Sharihul Bayan itu juga Firati ala man khalafal Quran, itu juga Syekh Abdullah juga membantah Ibnu Taimiyah dalam masalah tolak ini. Artinya sudah banyak sekali para ulama yang membantah pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah tolak ini. Karena itu kita jangan kemudian mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah tersebut. Telah dibantah dengan berbagai argumentasi. Ibnu Taimiyah tentu ketika mengatakan itu jatuh 1, tolak 3 dengan 1 lafaz jatuh 1, Ibnu Taimiyah memiliki argumentasi, memiliki dalil baik Al-Quran maupun hadis. Tetapi dalilnya tadi itu dalil, bukan dalil yang kemudian para ulama satu persatu dalil yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah itu sudah dijelaskan tentang maksudnya. Karena nggak mungkin para ulama mujtahid itu tidak tahu tentang dalil-dalil itu. Dan meskipun begitu, para ulama seluruhnya itu mengatakan bahwa tolak 3 dengan 1 lafaz itu jatuh 3, bukan jatuh 1 seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian wala abdu tatliqatain. Kalau hamba saya itu memiliki 2 tolak, hanya 2, hanya sampai 2. Itu kalau suaminya seorang hamba sahaya. Apakah dia hamba sahaya murni? Artinya ya memang dia hamba sahaya semuanya. Seluruh badannya itu adalah abd. Atau suami itu adalah yang muba'at, separuh merdeka, separuh enggak tadi. Itu juga hanya punya 2 tolak, tidak 3 tolak. Meskipun istrinya itu adalah perempuan yang merdeka. Meskipun istrinya perempuan yang merdeka, seorang suami hamba saya, dia hanya memiliki 2 tolak, tidak 3 tolak. Artinya hanya bisa menceraikan sebanyak 2 kali, tidak lebih dari itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wa yasihul istisna fit talaq idza wasalahu bihi. Boleh seseorang itu sah untuk
istisna, mengecualikan dalam tolak jika dia menyambungnya. Ada istisna, istisna. Kalau dalam bahasa Arab, istisna, pengecualian, menggunakan kata illa misalnya, kecuali. Bagaimana maksudnya? Kalau suami itu misalnya mengatakan zaujati taliqun salasan illa snaini. Istriku saya ceraikan cerai 3 kecuali 2. Kecuali 2. 3 kecuali 2. Berarti berapa? 1. Itu bisa menggunakan kata istisna. Istisna. Tapi di syaratnya apa? Nggak boleh ada pemisah yang lama antara lafaz tolak, antara mustasna dan istisnanya. Itu tidak boleh ada pemisah yang lama. Misalnya seorang suami mengatakan tolak kutuki salasan, saya menceraikan kamu dengan cerai 3. Kemudian ngobrol dulu lama atau diam dulu lama. Setelah 1 jam kemudian baru bilang illa isnataini misalnya. Ilahnya itu loh, kecuali 2 itu belakangan. Setelah apa? Ada pemisah yang lama antara dengan mustasnanya. Maka itu nanti jatuhnya tetap 3. Tetap 3. Syaratnya begitu, nggak boleh ada pemisah yang lama. Harus langsung. Makanya dikatakan idza wasalahu. Dia langsung menyambungnya dengan istisna. Dia langsung mengatakan tolak tuti salasan ilas nataini. Maka berarti jatuh 1. Karena 3 dikecualikan 2 berarti tinggal 1. Kemudian juga selain tidak boleh ada pemisah yang lama antara mustasna dan istisna, di sini juga tidak boleh antara mustasna dan mustasna minhunya, yang dikecualikan dan yang yang dikecualikan dan pengecualinya itu tidak boleh sama atau lebih banyak. Itu nggak boleh. Kalau sama ya nggak jadi. Misalnya seorang suami mengatakan tolak tuki salasan illa salasan. Misalnya, kamu saya talak 3 kecuali 3. 3 kecuali 3. Mestinya kalau 3 kecuali 2 atau kecuali 1. Ini talak 3 kecuali 3. Maka ini nggak sah. Artinya ya tetap jatuh 3. Karena yang dikecualikan itu sama dengan mustasna dan mustasna minhunya sama. Atau lebih banyak, misalnya tolak tuki salasan illa arba'an. Kamu saya talak 3 kecuali 4. Nah, ini kan nggak bisa. Mestinya tolak itu yang itu banyak kemudian dikecualikan sedikit. Misalnya hadaratul labu illa ahmada. Kan begitu. Enggak hadaratul labu illa tulab. Misalnya kan nggak bisa. Para santri hadir kecuali para santri. Nggak ada yang hadir berarti. Gimana? Nah, nggak bisa. Harus lebih sedikit yang dikecualikan, itu lebih sedikit dari yang dikecualikan. Pengecualinya itu lebih sedikit dari yang dikecualikan. Kalau lebih banyak atau sama, maka itu tidak bisa. Kemudian juga ini waktu sudah habis. Insya Allah akan kita sambung dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.